PDIP dan politik pembangkangan. Saatnya mengungkap kerusakan yang terjadi. Ketika Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari kader PDIP untuk menghadiri retret yang diselenggarakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang, publik seharusnya tidak hanya memandang ini sebagai manuver politik biasa. Ini bukan sekadar kebijakan internal partai, melainkan bentuk pembangkangan terang-terangan terhadap pemerintahan yang sah. Lebih dari itu, ini merupakan bukti konkret bahwa PDIP selama ini telah merusak sistem negara dari dalam dengan berbagai cara, bukan hanya menghambat tetapi juga mengacaukan jalannya pemerintahan. Mari kita telaah lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. PDIP tampaknya masih sulit menerima kekalahan dalam Pilpres 2024. Sindrom partai besar yang tak mau menerima kenyataan. Ketidakmampuan menerima realitas membuat partai besar ini lebih sibuk mencari kambing hitam daripada melakukan introspeksi. Mereka tak lagi menjalankan peran sebagai oposisi kritis yang konstruktif, melainkan berubah menjadi kelompok politik yang merasa berhak menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas memimpin negeri ini. Megawati, dengan sikapnya yang otoriter, memerintahkan kepala daerah dari kadernya untuk memboikot retret kepala daerah. Dalih yang digunakan seolah-olah demi melindungi PDIP dari tekanan politik. Padahal, tindakan ini lebih menyerupai sikap anak kecil yang ngambek karena kehilangan perhatian. Mari kita renungkan sejenak. Kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme demokrasi sejatinya adalah pelayan rakyat. Namun PDIP justru ingin memastikan bahwa mereka tetap menjadi pelayan partai. Di sini, kita melihat sebuah konsep demokrasi yang telah dipelintir, demokrasi yang hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Namun, begitu kekuasaan itu lepas, mereka berubah menjadi kelompok yang siap mengguncang stabilitas politik. Instruksi Megawati ini juga erat kaitannya dengan kasus hukum yang tengah menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Dengan penuh keyakinan, PDIP membangun narasi bahwa kasus ini merupakan rekayasa politik yang didalangi oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ironisnya, mereka lupa bahwa KPK yang saat ini masih beroperasi adalah hasil revisi UU KPK yang mereka sendiri setujui saat berkuasa. Ketika KPK menindak lawan politik PDIP, mereka menyebutnya sebagai penegakan hukum. Namun, saat Hasto terseret kasus, tiba-tiba semuanya berubah menjadi kriminalisasi. Standar ganda seperti ini adalah bukti nyata bahwa PDIP tidak pernah benar-benar memperjuangkan supremasi hukum. Mereka hanya peduli pada bagaimana hukum bisa dikendalikan demi kepentingan mereka sendiri. Jika memang tidak bersalah, mengapa harus merasa terancam? Mengapa harus membangun propaganda besar-besaran seolah-olah ini bagian dari konspirasi politik? Bukankah lebih bijak menghadapi proses hukum dengan kepala tegak seperti yang selalu mereka tuntut dari pihak lain? Instruksi Megawati ini tidak bisa dianggap sekadar langkah politik biasa. Ini adalah sinyal bahwa PDIP sedang membangun sekat antara kader-kadernya dan pemerintahan Prabowo. Mereka ingin memastikan bahwa kadernya tidak terlibat dalam inisiatif yang dapat memperkuat hubungan antara pusat dan daerah. Dengan kata lain, PDIP secara aktif menghambat upaya pemerintahan Prabowo dalam menciptakan sinergi antara kepala daerah dan pemerintah pusat. Tindakan ini bukan hanya kekanak-kanakan, tetapi juga berbahaya. Ini adalah bentuk sabotase politik. Mari kita berpikir lebih luas. Jika kepala daerah adalah perwakilan rakyat di daerah dan pemerintah pusat bertugas mengoordinasikan pembangunan nasional, lalu di mana posisi partai politik setelah pemilu berakhir? Seharusnya mereka berperan sebagai mitra kritis yang konstruktif, bukan malah menjadi penghalang. PDIP sedang bermain dengan api. Mereka mengarahkan kader-kadernya untuk lebih mengutamakan loyalitas kepada partai dibandingkan kepentingan rakyat. Pengkhianatan terhadap demokrasi. Ya, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri. Selama bertahun-tahun, PDIP telah menempatkan loyalis-loyalisnya di berbagai lini kekuasaan, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga lembaga negara lainnya. Saat mereka masih berkuasa, sistem diatur sedemikian rupa agar menguntungkan mereka. Namun, ketika kekuasaan itu lepas, mereka memanfaatkan pengaruh yang tersisa untuk menghambat jalannya pemerintahan. Lihat saja bagaimana mereka terus berusaha menciptakan ketidakstabilan politik sejak Pilpres 2024 usai. Mulai dari menyebarkan narasi pemilu curang, menggiring opini bahwa pemerintahan Prabowo adalah hasil rekayasa, hingga memainkan isu hukum demi menciptakan persepsi negatif di mata publik.
Mereka tidak benar-benar peduli pada demokrasi, yang mereka pedulikan hanyalah kekuasaan. Ketika kekuasaan itu hilang, mereka memilih untuk menciptakan kekacauan. Dan kini, instruksi Megawati adalah puncak dari semuanya. Ini bukan sekadar larangan menghadiri retret, melainkan pesan jelas kepada seluruh kader PDIP. Tetaplah loyal kepada partai, bukan kepada rakyat. PDIP sudah terlalu lama dibiarkan merusak sistem dari dalam. Sudah saatnya kita melihat mereka apa adanya, bukan sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi sebagai partai yang hanya berjuang demi kepentingannya sendiri. PDIP terus memperjuangkan kepentingannya sendiri dengan segala cara, termasuk merusak stabilitas pemerintahan yang sah. Instruksi Megawati ini adalah peringatan bagi kita semua. Ini adalah tanda bahwa PDIP tidak akan berhenti sampai mereka kembali berkuasa. Mereka akan terus menggoyang, memprovokasi, dan menghalangi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Apakah kita akan berdiam diri ketika satu partai politik berusaha menjadikan negara ini sebagai alat permainan mereka? Inilah saatnya bersikap tegas. Pemerintahan Prabowo Gibran harus membaca manuver PDIP ini sebagai ancaman serius dan mengambil langkah yang diperlukan. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan terus merusak negara ini dari dalam hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Selamat datang di era baru politik Indonesia. Kita tidak bisa lagi membiarkan permainan kotor ini terus berlangsung. PDIP sedang menerapkan strategi lama yang berkali-kali mereka gunakan, berpura-pura menjadi korban saat kalah, tetapi berubah menjadi tiran ketika berkuasa. Jika kita menelusuri sejarah politik Indonesia, pola ini selalu berulang. Ketika mereka berada di puncak kekuasaan, mereka menggenggamnya erat, mencengkeram semua sektor, dari pemerintahan hingga hukum, dari media hingga birokrasi. Namun begitu kekuasaan lepas dari genggaman, mereka berubah menjadi martir politik, menyebarkan narasi bahwa mereka dizalimi, dikriminalisasi, bahkan dikhianati. Retorika semacam ini tidak hanya menyesatkan rakyat, tetapi juga mengancam stabilitas negara. Seolah-olah Indonesia harus tunduk pada PDIP atau bersiap menghadapi sabotase politik yang mereka rancang. Narasi mereka selalu dibuat seakan merekalah satu-satunya pemegang kebenaran, seolah tanpa mereka, negara ini akan runtuh. Padahal, faktanya berkata lain. Selama 2 periode terakhir ketika mereka mendominasi kekuasaan, kita melihat bagaimana mereka membangun jaringan politik yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa. Kebijakan ekonomi yang timpang, pemberdayaan nasional yang lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu yang berafiliasi dengan partai, serta penguasaan media besar yang seringkali hanya menjadi corong propaganda mereka, membuat suara-suara kritis sulit terdengar. Intervensi dalam hukum juga terlihat jelas, di mana kasus-kasus tertentu bisa menghilang begitu saja jika melibatkan orang-orang mereka. Namun kini, ketika mereka tak lagi memiliki kendali penuh, mereka kembali memainkan strategi lama, menyabotase pemerintahan dengan berbagai cara licik. Negara ini membutuhkan oposisi, itu tidak bisa disangkal. Namun, oposisi yang benar adalah yang membangun, yang mengkritik dengan solusi, bukan yang hanya menentang demi kepentingan kelompoknya sendiri. PDIP sebenarnya bisa mengambil peran ini, tetapi mereka justru memilih jalan lain, menjadi oposisi destruktif yang siap menghalangi setiap langkah pemerintahan Prabowo Gibran. Bukan demi kepentingan rakyat, tetapi untuk menjaga dominasi politik mereka di masa depan. Mengapa mereka tidak bisa menjadi oposisi yang sehat? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak terbiasa berada di luar lingkaran kekuasaan. Selama ini mereka memegang kendali atas banyak hal, birokrasi, lembaga hukum, bahkan narasi politik di media nasional. Namun ketika kendali itu perlahan bergeser, mereka panik. Mereka tidak bisa menerima kehadiran pemimpin baru yang tidak berada di bawah kendali mereka. Sikap Megawati yang melarang kepala daerah dari PDIP menghadiri forum bersama pemerintah adalah bukti nyata ketidakmampuan mereka menjadi oposisi yang bertanggung jawab. Itu bukan sikap oposisi yang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan refleksi dari ketakutan kehilangan pengaruh politik. Lihat bagaimana mereka menginstruksikan kepala daerah untuk menjauh dari pemerintahan pusat. Ini bukan sikap demokratis, melainkan strategi membangun poros kekuasaan tandingan yang berpotensi memecah belah bangsa. Mereka berupaya menciptakan dualisme, pemerintah pusat di satu sisi dan kepala daerah PDIP di sisi lain.
Dengan cara ini, mereka ingin memastikan bahwa daerah-daerah yang dipimpin oleh kadernya tetap loyal kepada partai, bukan kepada rakyat yang memilih mereka. Inilah bentuk sabotase politik yang harus diwaspadai. Prabowo Gibran harus memahami bahwa PDIP tidak akan berhenti sampai kembali menguasai panggung politik nasional. Jika strategi ini terus dibiarkan, dampaknya akan sangat berbahaya bagi stabilitas pemerintahan. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap segala bentuk pembangkangan politik yang berpotensi mengarah pada disintegrasi nasional. Jangan biarkan negara ini menjadi sandera ambisi segelintir elit yang tidak rela kehilangan kekuasaan. Lalu, apa yang harus dilakukan? PDIP sedang berupaya membangun narasi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tidak sah, tidak demokratis, dan bersifat otoriter. Satu-satunya cara untuk melawan propaganda ini adalah dengan transparansi serta komunikasi yang jelas kepada masyarakat agar rakyat dapat melihat sendiri siapa yang sebenarnya bermain kotor. Jika ada kepala daerah yang enggan berkoordinasi dengan pemerintah pusat hanya karena instruksi partai, maka harus ada mekanisme hukum yang tegas. Kepala daerah bukanlah boneka partai, mereka dipilih untuk melayani rakyat. Jika mereka lebih setia kepada partai dibandingkan kepada negara, maka wajar jika ada tindakan administratif yang perlu diambil. Selain itu, sudah saatnya membuka berbagai skandal lama yang selama ini ditutupi. Jika PDIP ingin bermain kasar, maka pemerintah harus berani menelusuri kembali kasus-kasus yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Jika ada penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan saat berkuasa, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Membongkar jaringan pengaruh PDIP di birokrasi dan media juga menjadi langkah penting. Selama ini mereka telah membangun pengaruh luas di berbagai lembaga negara dan media nasional. Jika jaringan ini digunakan untuk menghambat pemerintahan yang sah, maka harus ada langkah konkret untuk menertibkannya. PDIP berusaha membangun citra sebagai korban, menyebarkan narasi bahwa mereka dizalimi dan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran adalah ancaman bagi demokrasi. Namun jika ditelaah lebih dalam, justru merekalah yang selama ini telah merusak sistem dari dalam. Mereka ingin mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menghambat jalannya pemerintahan, menciptakan instabilitas politik, dan menjadikan daerah-daerah sebagai alat perlawanan terhadap pemerintah pusat. Ini bukan sekadar perbedaan ideologi, ini adalah upaya melawan sistem pemerintahan yang sah. Jika kita tidak waspada, mereka akan terus menggunakan segala cara untuk kembali menguasai panggung politik. Sudah saatnya kita melihat mereka dengan jernih, bukan sebagai partai yang membela rakyat, tetapi sebagai kelompok yang hanya berjuang demi kepentingan mereka sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan mereka menghancurkan bangsa ini dari dalam? Jawabannya jelas, rakyat kini sudah melek politik. Mereka tidak bisa lagi dibodohi dengan propaganda murahan dan drama politik yang selama ini dimainkan oleh PDIP. Dulu, mereka berusaha membangun citra sebagai penyelamat bangsa, tetapi faktanya, justru merekalah yang merusak dari dalam. Kekuasaan yang mereka pegang selama ini tidak digunakan untuk memperbaiki negeri, melainkan untuk mempertahankan dominasi politik mereka. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Indonesia telah berubah. Mereka ingin terus menjadi penguasa tunggal, selalu berada di puncak, dan ketika itu tidak terjadi, mereka langsung memainkan peran sebagai korban. Tapi rakyat tidak akan tertipu lagi. Kini, semuanya semakin jelas, siapa yang benar-benar bekerja untuk negara, dan siapa yang hanya ingin menguasai negara. PDIP telah kehilangan relevansinya. Mereka bukan lagi partai rakyat, melainkan sekadar kelompok elit politik yang haus kekuasaan dan takut kehilangan kendali. Sudah saatnya Indonesia bergerak maju tanpa bayang-bayang partai yang hanya ingin mempermainkan demokrasi demi kepentingannya sendiri. Apakah PDIP sedang dalam fase panik? Mereka tidak lagi bisa mengendalikan jalannya kekuasaan seperti dulu. Kejayaan mereka perlahan runtuh. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa ini bukan karena tekanan eksternal, melainkan akibat keserakahan dan arogansi mereka sendiri. Lihat saja bagaimana mereka merespons pemerintahan Prabowo Gibran. Bukannya bersikap sebagai oposisi yang cerdas dan konstruktif, mereka justru bertingkah seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Melarang kepala daerah kadernya untuk menghadiri retret kepemimpinan di Akademi Militer, itu bukan strategi politik yang cerdas, melainkan tindakan putus asa. Alasan mereka, karena merasa ada serangan politik terhadap Hasto Kristianto. Luar biasa.
Sejak kapan seorang tersangka korupsi harus dilindungi dengan cara mengorbankan profesionalisme kepala daerah? Sejak kapan hukum bisa dikesampingkan demi kepentingan partai? Jangan lupa, PDIP adalah partai yang selama ini paling lantang berbicara soal demokrasi, hukum, dan keadilan. Namun, saat kadernya terjerat kasus, tiba-tiba hukum dianggap sebagai alat politik. Ini adalah standar ganda yang terlalu terang benderang. Mereka mengklaim sebagai partai demokratis, tetapi justru merekalah yang selama ini merusak demokrasi dari dalam. Ingat bagaimana mereka mengutak-atik aturan untuk kepentingan sendiri. Bagaimana mereka mencengkeram lembaga-lembaga negara demi mempertahankan kekuasaan. Dan kini, ketika kekuasaan itu mulai terlepas, mereka seperti singa terluka yang mengaum ke sana kemari, mencoba menakuti siapa saja yang berani melawan. Namun, rakyat tidak bodoh. Rakyat sudah melihat dengan jelas bahwa selama ini mereka hanya peduli pada satu hal: kekuasaan. Ketika mereka berkuasa, mereka mengatur segalanya sesuka hati. Namun saat kekuasaan mulai lepas dari genggaman, mereka menyebarkan ketakutan dan memainkan peran sebagai korban. PDIP ingin tampil sebagai pahlawan demokrasi, tetapi kenyataannya mereka hanyalah kelompok elit yang panik kehilangan kendali. Indonesia tidak lagi membutuhkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Era mereka sudah berakhir. Sudah saatnya bangsa ini melangkah maju tanpa bayang-bayang partai yang hanya pandai berteriak soal demokrasi, tetapi justru menindas demokrasi demi kepentingannya sendiri. Karma politik sedang berjalan, dan PDIP tidak bisa menghindari kenyataan ini. Selama bertahun-tahun mereka mempermainkan rakyat dengan janji-janji manis, menciptakan citra sebagai partai yang membela wong cilik. Namun faktanya, mereka hanya peduli pada kekuasaan. Kini rakyat mulai sadar, mereka yang dulu dimanfaatkan kini berbalik melawan. PDIP tidak pernah benar-benar membela kepentingan rakyat. Mereka hanya menjadikan rakyat sebagai alat untuk mempertahankan dominasi politik mereka. Dan sekarang, ketika mereka kehilangan kendali, mereka panik. Bukannya menjadi oposisi yang cerdas, mereka malah bertindak seperti kelompok yang kehilangan akal sehat. Mereka mulai merajuk mencari kambing hitam, bahkan sampai memerintahkan kepala daerah kadernya untuk menentang pemerintah pusat. Ini bukan lagi sekadar strategi politik, tetapi bentuk pembangkangan terhadap demokrasi. PDIP selalu mengklaim sebagai pejuang demokrasi, tetapi mereka sendiri yang tidak bisa menerima hasil demokrasi ketika tidak berpihak pada mereka. Mereka hanya ingin menang. Ketika kalah, mereka menuding segalanya sebagai konspirasi. Kini, rakyatlah yang akan menjadi hakim sejati. Tumbang, bukan karena lawan politiknya, tetapi karena rakyat yang selama ini mereka abaikan. Rakyat tidak membutuhkan partai yang hanya pandai menciptakan drama dan konflik. Sekarang saatnya mereka merasakan akibat dari keserakahan mereka sendiri. Ini baru awal dari kejatuhan mereka. Semakin mereka melawan perubahan, semakin cepat mereka tenggelam. Jelas sudah, PDIP bukanlah penyelamat bangsa, melainkan perusaknya. Rakyat akan menjadi hakim sejati. PDIP akan mereka berlindung di balik slogan demokrasi dan kepentingan rakyat. Padahal yang sebenarnya mereka perjuangkan hanyalah kekuasaan mereka sendiri. Saat berada di puncak, mereka mengendalikan hukum, menekan oposisi, dan memastikan semua kebijakan berpihak pada partai mereka. Tetapi begitu kekuasaan mulai terlepas, mereka langsung berteriak tentang kriminalisasi, otoritarianisme, dan kemunduran demokrasi. Ironis, bukan? Ketika KPK memburu koruptor dari partai lain, mereka mendukung penuh. Tetapi ketika kader mereka sendiri terseret kasus, mereka justru menuduh ada kepentingan politik di baliknya. Kini, rakyat semakin sadar, tidak ada lagi tempat bagi partai yang hanya membawa perpecahan, menebar konflik, dan mempertahankan kekuasaan dengan cara licik.